Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari beliau. Tidak ada salahnya mungkin kita bersalawat badar, kita niatkan untuk Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ke depan semakin barokah. Apapun yang menjadi niat hajat kita, para pemimpin-pemimpinnya diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, umur penuh barokah, dan lebih amanah dalam menjalankan tugas. Dan kita pun semua, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya dapat berkah. Tidak ada salahnya kita salawat badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya tawas Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad Allah bi ahlil bad Allah. Mudah-mudahan menjadi syafaat buat kita semua, amin ya rabbal. Muhasabah pada malam hari ini tadi sudah disampaikan sama pejabat gubernur bahwa kita harus bersyukur dulu. Syukur dulu. Tapi Bapak Ibu, contoh hal, kita bekerja di tempat yang sama, capek kita sama, gaji kita sama. Tiba-tiba pemimpin perusahaan atau yang owner perusahaan memberi kita uang 100.000. Bahagia tidak? Bahagia tidak Bapak? Bahagia ya. Di saat bersamaan, ambil lagi di kantongnya itu yang punya perusahaan 300.000, baru nakasih di sampinta teman yang sama-sama kita bekerja, sama-sama capeknya. Sekarang ku tanya Ki, masih bahagia Ki? Seharusnya tetap bahagia, karena uang 100.000 itu tidak dikurangi. Kenapa Ki berubah bahagia kita ketika saudara kita dikasih 300.000? Karena kita terkadang bandingkan rezeki kita dengan rezekinya orang. Allah katakan dalam hadits qudsi, ridho engkau kepada pembagian rezekiku kepada saudaramu, maka kebaikan rezeki saudaramu pun akan mengetuk pintu rumahmu. Maka syukuri dulu, baru saya tambah. Maka apa pencapaian kita 2024 yang kita syukuri dari segi ibadah, dari segi pekerjaan, apapun kebaikan, insya Allah Allah berikan peluang yang besar untuk kita lebih maksimal di tahun 2025. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang muhasabah, muhasabah itu tidak mesti setahun sekali, setiap hari. Yang seharusnya pada saat kita bangun di pagi hari, alhamdulillah kita bisa tepat waktu sholat subuhnya. Ya kan banyak juga yang tidak tepat waktu. Semua sholat subuh, tapi ada yang jam 6, ada yang setengah 7. Ada juga Nabi bilang besok pideh, ada juga subuh. Jadi macam-macam. Ya. Makanya kenapa dalam Al-Quran dikatakan ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, sabiqum bil khairat biidnillah. Ada orang berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah. Kita pun berada di masjid ini atas izin Allah. Karena yang kita lewati ke sini banyak tempat yang bisa kita singgahi.
Lalu kenapa kita menuju ke masjid ini? Banyak. Kita harus mutar sampai di depannya Triple C. Ya. Padahal kalau bukan izin Allah, tidak bisa. Makanya dalam sholat, pada saat di azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kan semua ikuti, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kan bukan jawabannya hayya 'alas shalah, kita tidak ikuti. Yang kita sambut dengan la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita minta la haula? Karena panggilan hayya 'alas shalah, kalau bukan izin Allah dan kita tidak minta, tidak akan sampai kita ke masjid. Perlu penuh kekuatan. Maka kita pun ke masjid ini penuh dengan kekuatan. Kalau orang berpikir, deh, siapa yang mau belok-belok? Siapa yang mau kemana-mana? Kan begitu. Tapi alhamdulillah, biiznillah, atas izin Allah. Itu yang kita. Nah, jadi kita bangun di pagi hari, kemudian kita masih bisa dialog dengan pasangan, masih kita bertegur sapa dengan anak-anak. Kemudian apalagi keluar ke tempat dari rumah menuju tempat kerja masih sempat kita berdoa sebelumnya. Di jalan masih kita sempat bersedekah. Kemudian sampai di kantor masih kita tersenyum bahagia. Alhamdulillah. Pulangnya malam kita muhasabah. Alhamdulillah. Aktivitas hari ini ya Allah penuh dengan berkah. Maka kita bersyukur. Tapi ketika pagi mulai kita bangun sudah cekcok dengan pasangan. Ya. Bertengkar, tidak cekcok Ustaz, bertengkar jin. Ya, tapi ibu-ibu, sekalipun kebaikan yang kita mau lakukan, kita mau datangi, tetap harus punya izin dari suami. Karena alangkah berkahnya pengajian kalau ridho juga suami. Apalagi bersamaan pengajian, bersamaan juga suami mau ke kantor. Bu, saya mau ke kantor ya. Saya mau pengajian. Nah, bilang saya mau dulu ke kantor. Saya dalam pengajian. Akhirnya sama-sama tetap saling mendoakan. Yang seharusnya doa itu kita sebutkan lemah lembut, kita kasar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang kan doanya mudah-mudahan engkau selamat. Tapi karena kasar, mudah-mudahan engkau selamat. Padahal mudah-mudahan selamat ki. Tapi karena kita tegas, mudah-mudahan kita selamat. Padahal ini pada saat kita pulang, sholat 5 waktu tidak tepat pada waktunya, masih ada maksiat yang kita lakukan, maka pulang malam kita muhasabah. Maka muhasabahnya kita duduk beristighfar minimal 100 kali. Kita gosip dengan teman kita berjam-jam, masa kita tidak mampu beristighfar 100 kali dalam sehari? Nabi jaminan masuk surga, diampuni dosa-dosanya, tapi masih apa? Istighfarnya tidak pernah kurang 100 kali. Kita belum ada jaminan, istighfar kita pun disingkat-singkat. Astaga. Bahkan anak-anak muda sekarang Pak Gob, is to get. Ada bahkan astajib-jib. Aku bilang, apa nak astajib-jib? Padahal jangan pandang remeh istighfar. Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab mereka ya Muhammad jika engkau ada di tengah-tengah mereka, dan mereka tidak disiksa oleh Allah jika mereka selalu beristighfar. Maka sebentar kita mulai zikir dengan istighfar. Tidak ada dosa yang kita bawa. Allah maunya itu kita kembali kepadanya, tidak ada dosa. Makanya doa kita setiap hari, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kalau agama kita minta diselamatkan, wa afiatan fil jasadi. Kalau tubuh kita minta disehatkan, wa ziyadatan fil ilmi. Kalau ilmu kita minta ditambah, wa barakatan fil rizki. Kalau rezeki kita minta berkah, bukan banyaknya, berkah. Karena ada orang yang mengatakan, Ustaz, kalau dapat gaji ini 100 juta, cukup mas semua.
Tapi ketika diberikan 100 juta, Allah bukakan keinginan-keinginan yang lain, sehingga pengeluarannya 110 juta minus. Sedangkan ada orang yang mungkin gajinya 5 juta, tapi dia syukur Allah tutup keinginan yang lain, sehingga dia bisa simpan 1 juta. Jadi bukan itu. Salamat wa afiatan fil jasadi, apalagi wa taubatan qabla al maut, taubat sebelum mati. Maka insya Allah keluarnya kita dari masjid penuh mubarakah ini tidak lagi dosa, kita pun dicabut nyawanya dalam perjalanan, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Terkait tentang muhasabah, kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah. Jadi yang dipanggil bukan manusia spesial, yang beriman, yang percaya. Untuk apa? Takut. Karena kalau kita takut masuk neraka, takut selingkuh, takut korupsi, semuanya takut. Makanya kata Nabi, ittaqil maharima takun a'badan nas. Orang yang paling dekat dengan Allah dengan ketaatan bukan orang yang kelihatan ibadahnya, tapi yang mampu menahan diri untuk tidak bermaksiat. Karena ada orang sholatnya rajin tapi maksiatnya juga iya. Tapi ketika kita mampu menjaga diri kita untuk tidak bermaksiat, itu takut dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsu ma kuntah, dimana kemana. Kalau terasa takut kita kepada Allah mendalam, maka Allah akan membimbing kita untuk dekat kepadanya. Takut kita tidak menjauh, tapi semakin mendekat. Walaupun kita tahu ujian kehidupan itu ada. Yang orang yang beriman pasti diuji. Allah katakan dalam Al-Quran, hunalika betuliyal mu'minun. Kalau kita orang yang beriman pasti diuji. Jadi kalau tidak mau diuji, kan begitu. Dan ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan kita, sesuai dengan kadar kemampuan ujian itu kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ditegur oleh Allah dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam surah Al-Fajr, fa ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia yang diberikan nikmat oleh Allah, kesenangan, jabatan, harta, lalu dia mengatakan, Allah senang sepadaku. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika dia diuji dengan hal yang susah, dia mengatakan Allah telah menghinaku. Kata Allah, kallabal, saya tidak begitu. Kita ini terkadang kalau dikasih kesenang mengatakan, weh Allah maha baik, Allah itu dekat pada kita pada saat kita senang. Kalau kita susah, jarang kita mengatakan Allah dekat, padahal Allah jauh lebih dekat pada saat kita susah. Lebih banyak orang yang lolos di ujian susah daripada di ujian senang. Lebih banyak yang lolos. Kalau kita dapat rezeki, kita pasti ucapkan Alhamdulillah. Tapi ada pernah tidak yang ketika diberi sakit mengatakan Alhamdulillah sakit kak, Alhamdulillah ada sen utangku. Tapi kan yang kita lakukan Allah yang benci sama, padahal tidak. Justru Allah itu semakin senang, semakin kita diuji, semakin kita Allah itu mau kita memanggilnya. Contoh, ketika kita sehat jarang kita memanggil Allah. Pas kita sakit, mulai pas sakit pinggang tak, ya Allah. Jadi Allah itu maunya kita selalu sebutkan. Sakit kepala tak, ya Allah sakit na kepala aku. Begitu. Jadi Allah maunya kita sebutkan terus namanya. Yang dulu waktu sebelum kita sakit, waktu sehat ki, kalau bicara ki kasarnya, tapi pas sakit ki lembutnya bicara tak, sini ki dulu nak. Yang waktu kita sehat jarang kita bertasbih, pas sakit tasbih kita subhanallah, satu di telunjuk, satu di pergelangan, satu di kalung. Subhanallah. Artinya apa? Allah mau kita dekat kepadanya.
Makanya dijadikan semua dalam kehidupan kita ini. Satu ji, muhasabah kita pada malam hari ini. Satu, syukuri dulu apa yang Allah berikan. Kemudian muhasabah derita. Kalau hal yang kita lakukan 1 tahun itu yang buruk, maka kita perbaiki. Orang yang lebih baik hari ini lebih baik daripada kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Tapi kalau sama ji ibadah dengan kemarin, itulah orang-orang yang rugi. Tapi kalau lebih buruk daripada kemarin, berarti orang-orang yang celaka. Kita mau termasuk orang-orang yang beruntung, Bapak Ibu. Saya yakin kita ini punya tujuan masing-masing, tapi tawakalkan kepada Allah, karena semua hal yang kita dapatkan tidak pernah lepas daripada semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, sebagai hal yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh yang hadir. Sebenarnya Masjid Quba 99 ini baru pertama sekali saya masuki. Yang biasa saya lewat dan gambar di kulihat. Pernah tuh dalam hatiku kapan tompi saya masuk di situ ceramah. Ternyata diundang tuh ceramah. Alhamdulillah. Jadi jangkip pernah dulu. Kata Allah dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, berdoalah maka pasti kukabulkan. Dan semua doa tak pasti diijabah oleh Allah. Kata Habib Umar Ibnu Hafiz, kata beliau, semua permintaanmu pasti Allah ijabah. Mungkin permintaan itu kita minta kepada Allah waktu tak masih kecil, sekarang dilupa nih, tapi Allah tidak pernah lupa apa yang pernah kita minta. Kita tidak pernah lupa. Yang penting jangan sombong dengan apa yang kita lakukan, apa pencapaian kita. Jangan sombong. Saya pernah jalan-jalan ke rumahnya Guru Kiai Haji Baharuddin. Beliau termasuk mursyid atau khadim dari Tariqah Al-Muhammadiyah Sunusiyah. Walaupun kami belum masuk dalam tarikah beliau, pada saat itu kami bersama 8 dai muda. Kiai, tolong nasihati kami, karena meminta nasihat itu kan wajib, hakul muslim alal muslim. Asal jangan nasihati orang, kecuali mubalik ustadz memang tugasnya, karena ada orang tidak senang dinasihati. Kalau dinasihat Nabi bilang, Ustaz makikah takala kiai maki, kan begitu. Kami datang ke rumahnya Pak Kiai, bilang, Pak Kiai, tolong nasihati kami terkait tentang takabur. Kata beliau, kalau masih ada perasaan lebih baik daripada orang lain, itu takabur anak. Imam kita dipimpin sholat, ada imam yang lain di belakangnya, yang sementara yang pimpin sholat dalam hati yang di belakang makmum, lebih baik ini kau baca angku daripada di depan. Takabur. Bahkan orang yang tawaddu saja, yang mengatakan dirinya tawaddu, takabur tongi, kata beliau. Lalu bagaimana pada solusinya Kiai? Kata beliau, kalau lihat orang yang maksiatnya banyak anak, kemudian lebih tua daripada anda, maka bilang pasti ibadahnya jauh lebih banyak daripada saya, karena tua nih. Saya masih muda. Sekalipun ditauki maksudnya, kada tong orang naliak tua-tua neraka. Jangkit jadi panitia neraka. Belum orang diajak kebaikan, neraka mi dikasihkan. Nah itu surga luasnya langit dan bumi. Satu surga, nah 8 tingkatannya. Ini saja Makassar, Sulawesi masih banyak tanah kosong. Itu saja rumah tanah, tidak semua yang kita tinggal favorita itu tonji kamarta dengan ruang santaita, ruang tamu, ruang keluarga jarang kita manfaatkan. Kita saja duduk sama istri anak-anak jarang kita bicara, masing-masing HP dipegang. Ruang tamu lebih-lebih, bapak-bapak saya yakin jarang ada keberkahan tamu di rumah karena semua tamu tak dialihkan ke warkop. Tuh jangan ini. Makanya tambah barakah ke warkop kah? Di mana ada warkop tidak ramai? Karena dijadikan ladang silaturahim. Mulai dari bisnis 100.000 sampai miliaran dibahas di warkop kah? Keluar dari warkop kah, tangkis ke dulu kopiah. Camidu, catami dulu. Saya kira kalau terus apa lagi Pak Kiai? Kata beliau, kalau engkau ketemu dengan orang anak muda yang ahli maksiat, engkau tahu maksiatnya banyak, tapi tetap katakan, pasti dosanya lebih sedikit daripada saya, karena dia masih muda. Jangan lalu ada terbetik dalam hatimu bahwa lebih baik pakaian seperti ini, pakaian
Kesolehan itu yang lihat Allah. Mungkin hadir di tengah-tengah kita ini orang kesolehannya di atas rata-rata, tapi tidak kelihatan, tapi terkenal di langit. Maka ada orang tidak viral di dunia, tapi viral di akhirat. Malaikat-malaikat memegang namanya, dan pada saat meninggal mau dicabut nyawanya, yang hadir siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Jangan diambil ke sifatnya iblis laknatullah. Iblis sebelum dilaknat ibadahnya 6.000 tahun. Semua tempat di bumi ini sudah ditempati iblis ibadah. Kita ini baru beberapa masjid kita singgahi, itu pembuang air kecil jadi baru lewat bikin busuk-busuk masjid. Tidak tahu nak kasih masuk di celengan kalau keluar daerah kita bayangkan. Tapi gugur ibadahnya, dihanguskan. Kenapa? Karena ada sifat yang dimiliki takabur. Ana khairum minhu, saya kan lebih baik daripada Adam. Jangan sampai ini iblis baru satu kali. Jangan sampai kita tiap hari, saya kan lebih tinggi jabatannya daripada kamu. Saya kan lebih cerdas, saya kan lebih hebat, saya kan lebih soleh, ibadahku kan lebih baik. Nauzubillah. Yuk kita di tahun baru nanti 2025 berbenah diri, berbuat baik, bimbing, minimal kita jadi pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana membimbing rumah tangga kita menjadi keluarga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih banyak bersyukur. Jangan sampai kita termasuk golongan yang Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Insyaallah bertambah tahun berarti berkurang jatah hidup kita di dunia. Ini mati tidak mesti tua pi orang. Itu mati tidak mesti harus harus sakit. Yang bahkan yang anak-anak yang belum keluar rahim dari rahim ibunya, kalau Allah mau ambil, ambil. Yang disyukuri itu mati tidak berurutan seperti lahir. Kalau lahir berurut, mesti kakek tak duluan lahir, baru orang tua tak, baru kakak pertama, baru anda, baru adik tak, baru yang bungsu kalau 4 orang kita bersaudara. Tapi mati tidak. Terkadang cucu duluan, kemudian nenek kah. Apa hikmahnya? Supaya tidak stres ki. Karena kapan mati berurutan seperti lahir, stres ki kalau meninggal mika kata. Siapa yang meninggal? Kakakku. Jadi siapa setelahnya? Saya ini. Bagaimana urusan tak? Saya bungsu, baru 9 kita bersaudara. Allahu Akbar ya kirim. Ini yuk bersama-sama kita meraih keberkahan di tahun 2025 dengan apa? Lebih dekat dengan Allah, lebih banyak bersyukur. Karena Allah janjikan la in syakartum la azidannakum. Kebaikan yang kau dapatkan ini kau syukuri, Allah tambah. Rezeki yang kau syukuri di tahun 2024, Allah tambah. Keluarga yang kau syukuri tahun 2024, maka Allah semakin berhasilkan semua keluarga kita. Amin ya rabbal. Demikian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, fatawakkal 'ala Allah wa da'watu war risalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.